ada nggak sih standar pola pakan untuk ikan koi itu, ada nggak sih? Selama dia mau makan, gue kasih makan. Ini yang besak. Ikan kecil mau ikan gede itu ya sebenarnya sama aja. Memang kalau ikan gede apa ya, pemberian pakannya yang mulai berkurang ya. Ikan juga lebih slow, nggak terlalu berenang, terlalu kenceng. Dia dikasih makan dengan jumlah yang sama nggak akan habis. Oke. Memang saya bedakan dari suhu ya kalau saya ya. Oke. Saya kan ada Ilmu baru nih. fasilitas. Ilmu baru nih. Oke, udah nggak apa. Ya beda emang, beda. Ini juga ilmu baru nih dari Iya. Bro, mestinya nanyanya ke sini dong. Oh, enggak, ini kan dari berdasarkan pengalaman. Ini dari pengalaman. Ini Halo sahabat koi seluruh Indonesia, ketemu lagi gak bosan-bosannya ada talk show tentang dunia koi di Indonesia yang kita buat dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Talk show ini adalah sebenarnya fungsinya adalah buat memberikan edukasi yang benar kepada teman-teman, tapi tetap ada disclaimer bagaimanapun setiap ahli, setiap ekspertis dari koi ataupun setiap pakar koi itu mempunyai trik dia masing-masing. Jadi tetap apapun yang kita putuskan di sini adalah, apapun yang kita diskusikan di sini adalah disclaimer dari sisi yang pemberi tahunya, siapa yang memberikan informasinya. Oke, di talk show kali ini kita akan bahas tentang apa sih bedanya bulky, koi bulky, dan short body. Nah ini penting banget nih. Ini hari ini saya kedatangan 2 narasumber yang saya anggap ekspertis di pokok bahasan ini. Yang pertama ada dokter ikan, Dokter Citan. Halo dok. Halo. Datang lagi ya. Datang lagi, udah kedua kali di sini. Udah kedua kali. Jangan bosen ya, sorry ya. Karena memang cuma satu-satunya beliau yang ada dokter ikan di Indonesia tuh yang sekarang lagi sangat saya anggap sangat expert di tentang kesehatan ikan itu ya beliau. Nanti beliau akan bahas tentang perspektif koi bulky dari segi kesehatan ikan. Dan selanjutnya ada narasumber yang menurut saya beliau itu sangat ahli. Dulu sebelum saya ini Langsung pressure ya kemarin. Iya. Ini cerita nyata. Dulu sebelum saya berangkat sendiri ke Jepang, saya itu sering beli sama beliau. Beliau dealer koi dari Surabaya. Beliau dulu juga mungkin awal-awal itu sempat mentorin saya bagaimana bisnis dunia koi. Ini saya bilang ini guru saya ini. Ada Koreza dari Koi-Koiku Surabaya ya kok. Selamat datang kok. Makasih loh kok. Terima kasih. Sudah datang jauh-jauh dari Surabaya, datang ke Bogor untuk talk show ini. Terima kasih sekali kok untuk kedatangannya. Oke, langsung aja sebelum nanti kita ke pokok bahasan, saya akan profiling dulu beberapa narasumber. Yang pertama dari Koreza. Koreza, apa kabar? Sangat baik. Sangat baik. Jualan koi lancar kah? Amin. Lancar ya kan. Diam-diam sendirian di Surabaya lancar. Enggak Kita lah, susah nggak payah sendirian di sini. Enakan gitu ya. Jauh-jauh, santai-santai. Nah, Koreza, aku mau nanya. Untuk Koreza itu mulai buka dealer koi-koi itu tahun berapa kok? Aduh, tahun berapa? Mungkin sekitar 10 tahun lah ya. Udah 10 tahun. Berarti 2013. Ya, kurang lebih. 2013 ya. Pertanyaan yang sama. Sebelum Koreza jadi dealer, Koreza hobi koi? Hobi dari tahun berapa kok? Hobi dari tahun 2006. 2006 kok? Udah lumayan lama ya? Lama. Cuman pertama kali saya hobi piara ikan itu udah pakai, lu tahu tempat berenangnya anak-anak? Oh iya, Kolam kolam plastik itu yang portable, Lu Ya, taruh di situ. itu. Itu yang balonnya apa yang udah terpal gitu kan? Ada Yang pakai balon. Itu nggak bocor kok? Iya, bocor ya ada. Itu suka Bocor dukanya tambel penghobi. gitu ya. Iya. 2006 itu kok. Iya. Tapi udah main ikan koi impor pada saat itu? Belum, lokal. Belum. Masih lokal. Ya Surabaya banyak ya, dari Blitar, Jawa Timur itu kan banyak Saya lokal. ingat persis pertama kali saya beli ikan itu di Irian Barat. Mungkin kalau Oke. orang Surabaya tahu ya Irian Barat. Ah. Itu tempat kalau hari Rabu dan Sabtu itu kayak tempat Pasar ikan hias. pasar ikan Pasar hias. Oh, di Irian Barat itu ya. Ya, di situ. Tapi cuma hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Sampai sekarang masih ada?
Sekarang sudah nggak ada. Oh sayang, harusnya itu kan itu sejarah itu. Sudah dipindah. Pemerintah Surabaya sudah bikin tempat baru di daerah Gunung Sahari. Itu memang satu gedung itu isinya ikan hias semua. Ikan hias, ada perlengkapan, ada semua. Udah Jadi ada Surabaya nih yang mau cari, langsung ke sana ya. Kok ikut dong? Kalau itu wajib ya. Hah? Kalau itu wajib. Itu wajib. Ini boleh sampingan. Boleh sampingan. Kok, aku mau nanya kok. Ko Reza kan dari 2006. Mulai itu kan masih dimulai dari bak-bak balon-balon itu kok. Nah, itu. Mulai seriusnya bangun kolam tahun berapa kok? Waktu itu saya pindah mungkin 2008 ya. 2008 bikin kolam. Bikin kolam? Bukan bikin kolam, saya beli rumah, ada kolamnya kecil. Tapi nggak ada filter? Ala kadarnya. Wah, udah Kecil, ada cuman setengah meter kali 3 meter. Ya, kolam-kolam taman dulu lah ya. Kolam-kolam taman. Ya. Pelihara di situ? Ya. Banyak yang sakit? Banyak yang mati? Pastilah nggak ada filter. Pasti. Karena kita nggak ngerti kan. Nah, akhirnya belajar lah di situ. Ya mungkin setengah tahun kemudian saya ganti lebih besar. 1 kali 3 meter. Bikin di situ. Di situ juga, cuman saya dalemin, lebih dalam, Nah, lebih lebar, juga ada filter. Filternya sudah muncul. Ya. Itu dapat ilmu dari mana kok? Kalau bawa kolam koi itu bagus begitu. Kalau dulu itu belum secanggih sekarang ya, ada Ya. internet, ada YouTube. Nah, kayak gini-gini ini kan penting kan? Ya, penting. Buat pendidikan. Iya. Makanya Kita yang nggak maksudku, tahu. dari mana kok Reza bisa dapat ilmu itu? Ceritanya aku pengen. Kalau dulu tuh ada sefu ya, istilah sefu di Surabaya, Nah, Bapak Ilham oke. Nirwana Koi. Nirwana Koi. Ya, itu guru saya. Ya, itu Oke. saya banyak belajar dari dia juga. Jadi kok Reza datang ke tempatnya dia, Iya. belajar khusus. Iya. Jadi dulu kan nggak ada zaman online gini-gini nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa Sekarang kita gampang, tinggal buka YouTube, buka IG, Udah. buka apa, Ada semua. jadi Ada tutorial semua. semuanya Nah. kok. Nah, berarti itu proses belajarnya kok Reza datang ke dealer berarti kan? Iya. Nirwana Koi itu kan dealer. Iya, dulu. dealer. Dekat tempat saya kebetulan juga. Oh, dekat dari rumah. Nah, Jadi belajar di beliau. Iya. Nah, semenjak dari situ baru mulai keracunan jadi serius. Kok sedikit ilmu. Pada saat kok Reza jadi penghobi, berapa rupiah ikan yang mati? Ceritain aja, nggak apa-apa ceritain. Itu wajar. Uang sekolah kalau bahasa kita. jangan kan jadi penghobi, jadi dealer aja yang mati banyak. Iya. Kita kan dari penghobi dulu. Loh, kalau penghobi itu kan istilahnya belum ngerti apa-apa, Nah. mati banyak lumrah kan. Iya. Ini dealer mati banyak. Berarti masih ada resiko ya? Hah? Berarti dealer pun masih ada resiko ikan mati ya? 3 tahun yang lalu saya ngadain grow out Kohaku. Gara-garanya itu cuman sepele sebetulnya. Apa itu misalnya? Mau backwash, Oke. buka toh, nutupnya nggak kenceng, Jadi airnya turun terus. turun, besok kering, Itu nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Anak-anak yang jaga nggak itu. Kebetulan hari itu hari Minggu, Sabtu dibuka, saya backwash sampai Minggu. Ya itu memang resikonya ya. Resiko dari sebagai dealer itu pun banyak resiko ya. Ya itu kan sebenarnya masuknya human error ya. Ya human error. Human error. Ya memang itulah suka dukanya jadi seorang dealer. Jadi itu paling banyak kok. Habis semua tuh kolam. Satu kolam. Berapa ekor? Kira-kira 50-an 50 ekor kok. Satu mobil kok. lebih. Lebih satu mobil. Soalnya udah berlangsung tuh lelangnya. Hari Minggu itu, Minggu malam tuh sebetulnya endingnya. Nah, langsung diumumin berarti. Iya, kita umumin ya, kita cancel. Kita cancel. Itu nggak ada yang selamat satu tuh. Satu Nggak mungkin ada ya kalau nggak salah 1 atau 2. Tapi Tapi udah rusak. Ya. insang sudah kena ya. Udah Udah berapa lama nggak kena Air. Oksigen. air ya. Pasti. Ini dokternya lebih lah. Ada dokter lebih ahli. Mesti Tapi diapain tuh dokter belajar. lebih gitu dok. Kalau itu kan human error ya. Bantu kasih nafas Gimana, buatan. Gitu ya. Kalau kayak gitu udah nggak bisa, dokter juga udah nggak bisa. Oh. Itu human error. Kalau itu kan dari segi susahnya. Dari segi senangnya sebagai penghobi dan dealer apa kok? Yang pasti yang paling banyak senengnya itu istri saya sebetulnya. Kok bisa istri? Dia bilang gini. Kan dulu abis saya bangun kolam 1x3, saya masih nggak puas. Itu saya tutup, saya pindah ke belakang. 3x10 sekarang. Wah, kolam gede. Dia bilang gini, saya tuh senang kamu piara koi. Dia bilang gitu. Kenapa? Kenapa?
lu nggak kemana-mana. Pagi lu nongkrong di pinggir kolam, sore pulang kerja lu nongkrong lagi di pinggir kolam. Ini nggak ada dunia malam lagi. Nggak ada dunia malam. Jadi nggak gara-gara koi menghilangkan dunia malam bagi laki-laki gitu ya. Itu satu kesenangan Satu. istilahnya. Kedua, Yang kedua, sekarang dapat duit. oh iya, Malah jadi penghasilan ya. jadi penghasilan malah ya. Iya, iya, iya. Ya itu teman-teman, buat ibu-ibu di rumah yang nonton, jadi jangan takut suaminya beli ikan koi, jangan takut. Karena sebenarnya perbandingannya adalah suami nggak akan keluar malam lagi, dia akan lebih stay di rumah gitu ya. Itu pengalaman Reza langsung loh. Oke, kita lanjut ke Dokter Citan. Dok, Ya, profiling mah udah sering dokter. udah. Udah Dok. nggak perlu profiling. Langsung ke poin aja kalau Dokter Citan ya. Oke, kita mulai poinnya. Dokter Citan, Iya. ada nggak sih standar pola pakan untuk ikan koi itu, ada nggak sih? Sebenarnya secara teori kalau kita ngomong di buku atau di jurnal itu udah pasti ada. ya. Udah pasti ada gitu. Jadi pola pemberian banyak juga sih yang nanya sama aku tuh kayak sebenarnya kita normalnya tuh kasih makan tuh berapa kali gitu Ya. sehari kayak seberapa banyak gitu. Kalau kita mau mengacu pada buku sebenarnya 2% dari bobot tubuhnya itu Ya. sudah cukup Ya. untuk melangsungkan kehidupannya ya. Ini Betul. kita nggak ngomong bulky dan lain sebagainya ya. Jadi kita hanya memang untuk kebutuhan metabolisme dia sehari-hari untuk berenang, untuk bernafas, untuk buang kotoran dan lain-lain itu memang cukup 2% aja. 2% dari bobot badan. Betul. Itu mungkin untuk ikan kecil ya dok ya? Per hari. Ikan gede paling naiknya 1%, 1,5%. Ikan gede. Bukannya biasanya ikan gede itu lebih kecil ya? Enggak sih. Dia kalau menurut Buku. kalau di buku Teori ya buku. saya bicara lagi kalau menurut teori itu 2 sampai 3,5%. Iya. Gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya ikan kecil mau ikan gede itu ya sebenarnya sama aja. Memang kalau ikan gede akhirnya pemberian pakannya yang mulai berkurang ya. Ya. Gitu, Jadi ya dibandingkan. lebih dikurangin ya. Betul. Oke, berarti di secara buku ada. Kalau Reza, pengalaman Reza berdasarkan buku atau gimana kok ngasih makan ikan kok? Selama dia mau makan, gue kasih makan. Ini yang besak. Ini yang ikan koi itu Reza, selama dia sehat kita kasih makan, makan aja tuh. Iya. Makan aja, Pokoknya dia mau makan, kasih makan. kasih makan. Jadi memang sedikit saya jelasin, ada standarisasi itu sebenarnya untuk ikan mas ya, dokter ya. Betul, untuk Ikan Cyprinus mas, carpio. Cyprinus carpio, karena kan ikan koi itu bagian dari Cyprinus carpio. Nah, itu ada tabel beratnya, jadi ukuran 50 cm beratnya berapa itu ada, bisa cari di Betul, internet. betul. Dan juga untuk size sekian, berapa gram, berapa persen dari berat tubuhnya juga ada di internet. Nanti bisa teman-teman cari. Jadi perhitungan perbandingan pola pakan itu adalah berat ikan dikali persentase pakannya. Ada tabelnya semua kok, dok ya. Betul, betul. Oke. Bisa di Google banyak lah. Banyak di Google ya. Sumbernya Jadi banyak. bisa dicari. Itu standar, ya. Kembali lagi situ kan, itu standar. Standarnya. Tapi ya. kalau Koreza luar biasa kok. Aku mau nanya. Kolam Koreza ada nggak yang ukuran 3x4, 3x5? Ada? Ada. 3 kali 5 ada. 3x5 berarti asumsi sekitar 20 ton lebih kurang ya. Iya. 20 ton. Diisikan berapa ekor kok? Ya sebagai dealer, ya. Ya lu tahu sendiri lah. Oh. Kadang-kadang kan full Diisi, ya. diisi 20-40 ekor lah ya. Ya nggak sebanyak itu sih kalau tempat saya nggak sebanyak 20. itu. Ya kalau 20 ya 20-30 ekor. 20-30 ekor kok. Itu pakan satu kolam sehari pernah Koreza itu nggak kok? Berapa kilo? Untuk ikan 20-30 ekor, kolamnya lebih kurang 20 ton. Memang saya bedakan dari suhu ya kalau saya ya. Oke. Saya kan ada Ilmu baru nih. fasilitas. Ilmu baru nih. Oke, benar nggak apa? Ya beda emang, beda. Saya juga ilmu baru nih. Jadi Lu mesti nanyanya ke sini dong. Enggak, ini kan dong, dari ini berdasarkan pengalaman. Ini dari pengalaman. Ini base pengalaman, ini base teori. Nanti kita combine gitu kok. Yang satu di Surabaya. Surabaya kan suhu cukup Panas. tinggi ya. Ya, Pak. Itu kolam saya ada kurang lebih 3 kali 7. Kolamnya Oke. filter kurang lebih 60%. Oke. 60% isi kira-kira 25 ekor lah. Oke, ikan-ikan 50 sentian lah ya. plus Enggak, minus. banyak yang 70, 80. Oke. Itu satu hari saya kasih pakan habis kira-kira sekitar 3 kilo. Satu hari 3 kilo kok. Dengan Oke. range kira-kira 6 kali pakan. 6 kali pakan ya, berarti rata-rata 300.
400 gram. Ya, 400-500 gram 100 kali pakan. Pakai auto feeder ya kok? Iya. Oke. Kalau nggak pakai auto feeder susah. Ya. Ya, kalau Susah. emang kita mau untuk on time itu manusia itu susah. Susah. Belum susah. Nah, itu perbandingan dengan lokasi dingin itu gimana kok? Lokasi dingin yang sepengetahuan saya ikan lebih lambat. Ya sama ya, mungkin dalam suhu dingin kayak hibernate ya. Ya, bakterinya lebih nggak aktif. Ikan juga lebih slow, nggak terlalu berenang, terlalu kenceng. Dia dikasih makan dengan jumlah yang sama nggak akan habis. Oke. Nggak akan habis. Jadi lebih sedikit makannya. Lebih ngirit berarti ya. Lebih ngirit. Di daerah dingin itu lebih ngirit Ya. daripada daerah panas. Ya. Tapi hasilnya sama. Hasilnya sama. Oke. Karena menurut saya ya mungkin nggak, pakan yang masuk tuh nggak dipakai untuk dia beraktivitas ya. Ikan lebih banyak diem seperti Jadi itu. jadi prosesnya Dok, kalau dari segi ilmu kedokteran itu gimana Dok? Benar sih, secara teori juga seperti itu. Karena kan ya kita pernah bahas waktu itu ya, metabolisme ikan ketika suhunya dingin memang ikan ke fase hibernasi ya. Oke. Masuk ke fase hibernasi gitu. Jadi konsumsi pakan juga lebih sedikit, berenangnya lebih pelan Tapi gitu hasilnya ya. sama dengan yang Hasilnya di sama, suhu betul. panas Karena dengan- memang karena kita ngitung pakan itu kan intake Asupan. pakannya berapa. Gitu, sama energi yang dia pakai itu berapa. Jadi kalau misalnya kita ngasih makannya banyak tapi energi yang dia keluarkan banyak ya kan sama aja. sama aja. Berarti gitu. kalau di daerah dingin dia lebih aktif ikan. Di daerah panas maaf. Di Betul. daerah panas Dia lebih aktif, benar. Makanya kalau daerah dingin ya ngasih makannya sedikit, tapi energi yang dikeluarkan juga kan sedikit, Ya. makanya hasilnya sama aja kayak Sama ngasih aja. makan banyak sama aktivitas banyak kan gitu. Itu ilmu baru ya buat teman-teman tuh silahkan. Jadi Koreza, sebelum ini itu di Surabaya berapa derajat airnya di daerah fasilitas yang di mana sih? Terawas ya? Pacet. Pacet ya? Pacet. Di Pacet itu berapa suhunya kok? Kalau Surabaya kan umum ya sekitar 29-30 Oke, derajat panas. ya. Air ya. Kita ngomong air ya. Kalau suhu udaranya mungkin lebih ya. Lebih. Lebih panas. Terus saya juga kan ada bagi shower, itu kan juga Ya, membantu buat ngejas nurunin. nurunin ya. Terus gelembung itu juga Ya, ya. membantu ngurangi suhu juga. Nah kalau Surabaya sekitar ya anggaplah 30 ya, 30 derajat. Kalau di Pacet itu suhu malam itu bisa di 18-19. Wow. Siang berarti 22-an ya? Ya siangnya 22. 22-an. Wow, dingin kok. Dingin. Tapi di sana daerah dingin itu sering trouble nggak ikan? Sering trouble, justru kalau kita ngasih makan terlalu banyak ikan trouble. Iya, pasti. Pasti. Karena memang ikannya di situ kan nggak banyak gerak ya. Iya, Ya nggak banyak gerak. Tapi secara keseluruhan sih lebih bagus ya. lebih bagus. Iya, Padahal di- kita dripping air terus ya. Kan kalau di sana air saya gratis. Gratis. Dripping air terus, tetap kalau pakan terlalu banyak problem. Tetap problem. Jadi Problem. emang harus jaga pakan. Koreza, dari ini kita ngobrol masalah pakan ini, goalsnya Koreza ngasih pakan ikan itu apa sih? Biar ikan bulky kah? Atau cuma grow biasa aja? Nah, sebetulnya itu si malakama itu. Jadi malah kamu gimana kok? Loh, bener nggak? Lu kan Apa? juga jualan. Iya, apa itu? Ya. Masih malah kamu ya? Ikan kurus Nggak laku. Ikan gemuk high cost. Ya Ya, tinggal pilih tuh. tinggal pilih. Jadi memang pada poinnya ikan yang dari dealer kurus pun selama kita memilihnya ikan yang benar bisa bulky ya di rumah. Bisa. Itu rahasia. Oke. Itu rahasia dapur, tapi yang nggak sudah apa-apa. bukan rahasia lagi. Rahasia yang sudah tidak jadi rahasia lagi ya. Saya banyak juga ketemu customer, saya tuh mau cari ikan yang bisa besar, bisa Yang besar. Terus saya tanya, kolamnya berapa besar? Pembeli ngomong, ikanmu nggak ada yang merah,